Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast kami yaitu Islamic Center ya. Nah, podcast kami itu membahas berbagai tema atau isu-isu yang mungkin relevan di masa kini, di masa sekarang, yaitu membahas tentang politik, ekonomi, terus seputar kehidupan dan keagamaan lainnya. Nah, pada kali ini dengan saya sendiri yaitu Gilang Adi Saputra dan juga rekan saya Mbak Indah. Mbak Indah, gimana kabarnya hari ini? Ya, dan juga. Nah, di session ini kita akan membahas isu yang mungkin penting ya atau sedikit serius banget. Soalnya berkaitan dengan radikalisme. Itu tentang bagaimana sih tawasul itu untuk mengatasi adanya radikalisme. Nah, gimana Mbak pengertian terkait tawasul itu sendiri? Bagaimana menurut Mbak Indah sendiri? Untuk pengertian dari tawasul sendiri itu artinya sikap tengah-tengah, artinya tidak terlalu condong kanan dan juga tidak terlalu condong ke kiri. Ya. Jadi adil, jadi seimbang, lebih menekankan ke keseimbangan. Nah, biasanya dalam agama Islam itu disebut wasati. Nah, oke. Menarik ya Mbak untuk pengertian sendiri, tawasul itu sendiri. Jadi, tapi di masyarakat kita mungkin ada sedikit yang kurang paham mengenai prinsip tawasul itu sendiri. Ada banyak yang menganggap bahwa tawasul itu berkompromi dengan agama kita, yaitu Islam. Padahal kan tidak demikian ya Mbak. Jadi moderasi itu atau tawasul itu justru menjaga kita agar tetap teguh dalam prinsip keagamaan, tetapi tidak melampaui batas atau itu tidak ekstrim. Oke. Nah, dalam Al-Quran sendiri itu Allah sudah menyebutkan bahwa umat Islam adalah umatan wasatan. Ya, umatan wasatan yaitu umat yang moderat. Itu yang menjadi saksi atau penghidupan manusia lainnya. Jadi moderasi itu adalah ciri khas Islam ya Mbak? Ya betul. Dalam agama Islam itu di dalamnya itu lebih mengutamakan sikap saling menghormati, saling menghargai. Tidak terlalu fanatik, tidak terlalu ekstrem gitu. Tidak berlebihan. Iya, tidak berlebihan. Tetapi ya selalu tidak berlebihan juga, kita juga tidak harus meninggalkan ajaran itu. Iya, jangan meninggalkan ajaran Islam itu sendiri. Nah, sudah membahas mengenai tawasul. Jadi kita langsung membahas terkait radikalisme itu sendiri. Menurut Mbak Indah, apa sih itu radikalisme? Radikalisme itu atau aliran yang berkeinginan untuk merubah sistem sosial atau tatanan norma budaya atau bahkan agama itu namun dengan cara yang ekstrim, terlalu memaksa. Ya benar. Nah selain itu faktor yang menyebabkan adanya radikal itu apa saja sih? Atau akar yang menjadi seseorang menjadi radikal? Mungkin yang pertama mungkin sebagian dari kita ada yang belum paham apa itu radikalisme, apa itu agama, maksudnya belum terlalu memahami agama Islam itu sendiri. Jadi kan padahal dalam agama Islam itu diajarkan tentang moderasi beragama. Nah, dalam moderasi beragama itu ada beberapa sikap yang menjadi prinsip dalam agama Islam. Salah satunya itu tawasul. Jadi bersikap seimbang, tidak terlalu ekstrim kanan dan juga tidak terlalu ekstrim ke kiri. Jadi mungkin sebagian itu belum memahami, ya, belum memahami bagaimana itu tawasul, terus bagaimana dampak dari radikalisme itu sendiri. Gitu. Mungkin itu sebagian dari sekitar saya juga masih ada yang belum memahami dampak dari radikalisme, bahkan ada yang belum sadar, belum menyadari bahwa apa yang orang itu lakukan itu ternyata itu salah satu bentuk dari radikalisme. Oke, setuju Mbak. Ya, di
di sini kan jadi peran tawasul itu sangat penting ya Pak Iya. untuk mengatasi dan menjadi solusi adanya akar radikal seperti itu sendiri. Nah, mungkin untuk meningkatkan sikap moderasi kita terhadap sesama itu bisa mencegah ya Pak, mencegah pemahaman yang ekstrim terkait adanya akar radikal dan itu bisa menciptakan harmoni di masyarakat kita ya. Betul. Namun untuk tantangannya itu bagaimana sih Pak Mbak terkait menyebarkan nilai tawasul itu sendiri di tengah masyarakat yang kita beragam? Iya. Bagaimana itu cara menyebarkan pentingnya tawasul itu untuk menangkal adanya radikalisme? Untuk masalah adanya radikalisme mungkin dengan salah satu, tapi itu harus dari kesadaran kita masing-masing. Tapi untuk memunculkan kesadaran manusia itu sendiri juga melalui beberapa proses. Mungkin dari sistem pendidikan, kemudian mungkin dari pendidikan utamanya kan pertama pasti dari orang tua. Nah, itu dari guru. Jadi mungkin orang tua dan juga guru mungkin harus seharusnya itu paham gitu. Bagaimana cara mengajarkan pada anak-anaknya, didiknya itu untuk bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kan ilmu pendidikan dalam sekolahan itu juga sewajarnya itu diajarkan mengenai moderasi beragama. Nah, jadi harus diajarkan sejak dini. Jadi peran pendidik itu penting sekali ya untuk penting sekali. menjadikan siswa itu ada pelajaran terhadap siswa dan juga mungkin ya Mas juga bisa ya. Nah sekarang kan tadi udah terkait pembahasan mengenai tawasul terus juga radikalisme. Nah sekarang ke inti pembahasannya. Nah bagaimana sih tawasul sendiri itu sebagai solusi untuk mengatasi radikalisme? Tawasul sebagai solusi untuk mengatasi radikalisme. Yang pertama itu gimana? Tawasul untuk mengatasi salah satu sikap untuk mengatasi pengenalan radikalisme. Nah, kan pengertian tawasul sendiri itu adalah sikap tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu fundamental, tidak terlalu kanan dan tidak terlalu kiri. Jadi kan artinya jika setiap manusia itu menerapkan sikap tawasul bisa menerapkan sikap tawasul itu, maka akan bisa meminimalisir perkembangan radikalisme. Jadi bisa memperlambat proses perkembangan radikalisme karena berarti orang yang bersikap tawasul bisa menerapkan sikap tawasul itu seperti saling menghormati. Jika setiap manusia saling menghormati kan bisa dimungkinkan minim terjadinya diskriminasi. Kemudian ada juga salah satu contohnya itu tidak terlalu memihak, saling menghormati suatu perbedaan agama, suatu terus bisa dalam kehidupannya sendiri bisa seimbang gitu. Tidak misal dalam segi ekonomi itu tidak terlalu boros, jadi memanfaatkan keekonomiannya itu untuk hal-hal yang bermanfaat, jadinya seimbang gitu. Bisa seimbang dalam mengatasi ekonomi itu sendiri. Kemudian dalam beragama, dalam berpikir itu seimbang antara kehidupan akhirat dan dunia gitu. Ibadah itu tidak lupa, maksudnya wajib, tapi juga wajib masih memperhatikan istirahat dan pekerjaan untuk kebutuhan hidup gitu. Mungkin seperti itu. Oke, jadi tawasul itu bukan hanya solusi bagi umat Islam ya, tapi juga menciptakan harmoni di masyarakat kita ya. Bahkan bisa memunculkan maksudnya bisa bermanfaat untuk diri masing-masing. Betul. Pembahasan kita sangat menarik ya Kak. Iya. Jadi tawasul itu memang menjadi benteng untuk mencegah radikalisme ya.
betul ya. sangat berpengaruh untuk pencegahan radikalisme. Salah satunya itu bukan kalau misalkan setiap orang itu bisa bersikap tawasud, Ya, itu maka tidak ada apa ya, keirian di diri masing-masing, karena misalkan dalam pertemanan kok ada yang memihak yang sini, memihak yang situ, pasti kan ada salah satu yang kayak iri atau jadi tersinggung, gitu. Nah, maka akan terjadilah ya, tapi juga itu harus diterapkan di kehidupan sehari-hari kita Iya. agar nanti bisa berlaku adil terhadap sesama gitu ya. Mungkin cukup sekian ya Mbak, pembahasan pada kali ini. Terima kasih Mbak Ida untuk waktunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya Mbak, dengan tema yang mungkin menarik lagi gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya, dari kami ya, dengan saya Gilang Samitra dan juga rekan saya Mbak Ida Rahmawati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.